Siska masih terus-terusan megangin area kemaluannya. Ternyata Siska dan Erwin lagi berhubungan badan, tepatnya di belakang pohon. Sampean bakal mati, Sukmane bakal kepati. Kopi taruh sini, miring nih. Sip. Baru lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.266 mdpl dan terletak di perbatasan Timur Tengah atau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Secara administratif, Gunung Lawu ini terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Gunung Lawu ini memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumila. Serta Gunung Lawu mempunyai 5 jalur pendakian, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Jogorogo, dan juga Singolangu. Gunung Lawu juga menyimpan misteri pada masing-masing ketiga puncaknya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Setiap orang atau pendaki yang hendak pergi ke Gunung Lawu harus memahami berbagai larangan yang tidak tertulis, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Dan bila pantangan-pantangan tersebut dilanggar, diyakini bakal bernasib naas. Sedangkan keberadaan pasar setan di Gunung Lawu itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di pasar. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Amar ketika mendaki ke Gunung Lawu pada tahun 2018. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 5 orang, yaitu Amar, Teguh, Erwin, Siska, dan juga si Ranti. Mereka berlima ini berasal dari kota yang sama, yaitu Yogyakarta. Awal cerita, di sela-sela waktu liburan, si Amar ngajak rekan-rekannya untuk mendaki gunung. Dan dipilihlah Gunung Lawu karena keindahan Gunung Lawu sangat luar biasa indah. Akhirnya, si Amar ini nelpon teman-temannya untuk memastikan apakah bisa ikut atau enggak. Dan setelah obrolan di telepon, Ranti gak setuju kalau mendaki ke Gunung Lawu karena Gunung Lawu itu terkenal sangat angker dan juga sangat horor. Saat itu, Amar mencoba menjelaskan semuanya tentang Gunung Lawu. Kalau
Gunung Lawu itu gak seperti apa yang Ranti pikirkan. Akhirnya, mereka sepakat untuk mendaki Gunung Lawu di minggu depan. Singkat cerita, ketika malam hari sebelum keberangkatan, mereka berlima ini berkumpul di lokasi yang udah ditentukan, yaitu di sebuah minimarket yang gak jauh dari rumahnya si Amar. Saat itu, yang masuk ke minimarket hanya Teguh dan juga si Erwin. Di sini, Teguh membeli logistik serta cemilan untuk kebutuhan kelompok. Dan ketika Teguh mau bayar di kasir, ternyata Erwin malah beli kondom. Dan melihat hal itu, si Teguh ini langsung emosi. Lo ngapain beli kondom, Win? Emang kenapa? Gak boleh. Lu gila ya? Kita ini mau naik gunung, Win. Udah, lo kalau nggak tahu diem-diem aja. Saat itu, Teguh cuman bisa geleng-geleng kepala. Dan pikiran Teguh udah nggak tahu kemana. Karena Erwin membawa niatan yang buruk. Setelah itu, Teguh langsung keluar minimarket. Dan langsung nyamperin si Amar yang ada di parkiran. Untuk apa sih? Untuk ngasih tahu kalau Erwin itu beli kondom. Saat itu, Amar sedikit menjelaskan bahwa kondom itu nggak cuma buat mesum, tapi berguna juga saat pendakian. Misalnya, tempat menampung air sementara, pelindung HP, pelindung luka, dan juga lain-lain. Mendengar penjelasan dari Amar, Teguh langsung tepis pikiran negatifnya dan harus tetap berpikir positif terhadap teman pendakiannya, yaitu si Erwin. Setelah itu, mereka berangkat menuju ke base camp pendakian. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp Candi Teto di jam 7 pagi. Di sini, Amar langsung mengurus sebuah perizinan, sedangkan 4 temannya sibuk packing ulang. Setelah semuanya udah beres, mereka mulai mendaki di jam 9 pagi. Dan awal pendakian, jalurnya itu masih datar dan melewati area wisata. Sekitar 500 meter dari pos perizinan, sampailah mereka di Candi Ketek. Candi Ketek ini merupakan situs purbakala dan bentuknya itu menyerupai piramida beruntak. Reruntuhan candi ini memiliki 4 teras bertingkat yang menghadap ke arah barat. Dan masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu. Di Candi Ketek ini, mereka nggak istirahat dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Jalur pendakian menuju pos 1 berupa jalan setapak dengan vegetasi sedikit terbuka. Dan sepanjang jalur itu akan ditemui pipa-pipa air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam lamanya, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan pos Mbah Beranti. Pos ini berupa tanah lapang dengan shelter kecil untuk tempat beristirahat para pendaki. Di sini, mereka gunakan untuk istirahat sambil makan beberapa cemilan. Dan selama istirahat itu, Ranti selalu ngeliatin ke pohon sekitar. Dan saat itu, Ranti masih ngebayangin tentang artikel yang ia baca. Kalau Gunung Lawu adalah gunung yang menyeramkan. Setelah istirahat udah cukup, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju pos 2, jalurnya sedikit menanjak dari sebelumnya. Dan vegetasi di sepanjang jalur itu juga masih terbuka. Perjalanan dari pos 1 hingga ke pos 2 itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh atau nggak ada kejadian yang gaib. Hanya si Erwin ini mulai menggoda-goda si Siska. Teguh itu sedikit risih dengan tingkah si Erwin dan ngasih tahu kalau Erwin harus ngejaga sikapnya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tepat di jam 12 siang, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan dengan Berakseng. Pos 2 ini berupa area tanah lapang dan terdapat sebuah shelter kecil
Dan vegetasinya juga cukup rapat. Atau bisa dibilang, pos 2 itu merupakan pintu hutan atau pintu rimba. Ketika Ranti ini istirahat di dalam shelter itu, ia mendengar sayup-sayup suara orang ngomong. Duh, mudun. Ojo diteruske. Mergo ono tulo sing nekonimu. Mendengar hal itu, Ranti langsung keluar shelter dan langsung deketin cowok-cowok yang lagi pada ngerokok. Dan ketika di depan shelter itu, Ranti masih terus ngeliatin sekitar. Karena ia sangat penasaran dengan apa yang ia dengar tadi. Setelah istirahat itu sudah cukup, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Perjalanan dari pos 2 hingga ke Gupakan Menjangan, gak ada kejadian yang aneh-aneh atau gak ada kejadian yang gaib. Tapi tingkah Erwin masih tetap sama, yaitu terus godain si Siska selama pendakian. Dan singkat cerita, di jam 5 sore, sampailah mereka di pos Gupakan Menjangan. Di sini, mereka langsung mendirikan 2 tenda. 1 tenda untuk cowok dan 1 tenda untuk cewek. Setelah tenda udah berdiri, mereka langsung masak untuk makan malam. Hingga malam datang, mereka masih ngobrol di teras tenda sambil ditemani dengan secangkir kopi dan juga secangkir teh hangat. Ketika mereka berlima ini lagi ngobrol di teras tenda, Erwin langsung deketin si Siska dan bisikin sesuatu kepadanya. Gitu kan. Dan mendengar bisikan dari Erwin, si Siska ini sambil senyum-senyum dan juga ketawa kecil. Karena posisi si Ranti dekat dengan si Siska, Ranti ini langsung nanya, "Kalian berdua ngomongin apa? Kok ketawa mulu tuh?" "Rahasia dong." Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 9 malam. Akhirnya, Amar nyuruh teman-temannya untuk istirahat. Karena di besok pagi akan jalan menuju puncak Hargo Dumila. Posisi tidur saat itu, si Siska 1 tenda dengan Ranti. Sedangkan Teguh, Amar, dan juga si Erwin berada di tenda satunya lagi. Malam harinya sekitar jam 1 malam, Ranti ini kebangun karena mendengar suara aneh dari belakang tenda. Dan ketika Ranti ngeraba ke samping, ternyata si Siska itu udah gak ada. Pikiran Ranti saat itu, ya mungkin Siska lagi keluar untuk buang air kecil. Dan karena takut terjadi apa-apa terhadap si Siska ini, Ranti langsung keluar tenda. Dan ketika ngeliat ke belakang tenda, ternyata Siska dan Erwin lagi berhubungan badan, tepatnya di belakang pohon. Kondisi mereka berdua lagi tiduran dengan dialasi matras dan tanpa ada penerangan sama sekali. Serta Rati dan juga si Erwin keadaannya setengah bugil. Melihat hal itu, Ranti ini benar-benar kaget dan langsung nutup matanya. Ia nggak percaya kalau kedua temannya melakukan perbuatan mesum di gunung. Kemudian Ranti langsung masuk ke dalam tenda dan saat itu juga Ranti gak bisa berbuat apa-apa. Hanya menahan nangis karena tingkah bejat kedua temannya. Karena takut terjadi apa-apa lagi nih, Ranti itu langsung nutup pintu tenda dengan diam-diam dan melanjutkan tidurnya lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah semuanya udah bangun, Ranti ngeliat si Siska selalu megangin area kemaluannya. Dan melihat hal itu, Ranti mencoba nanya ke Siska. Ya walaupun sebenarnya itu Ranti udah tahu tentang kelakuan bejatnya semalam. Saat itu, si Siska ini menjelaskan ke Ranti kalau saat malam tadi
dia nahan kencing. Alhasil paginya, area kemaluannya terasa menjadi sakit. Mendengar penjelasan dari Siska, Ranti hanya bisa diam dan pura-pura nggak tahu tentang apa yang Siska alami. Singkat cerita, di jam 7 pagi, mereka langsung berjalan menuju puncak Gunung Lawu. Dan saat perjalanan dari Gupakan Menjangan menuju ke puncak itu, Siska masih terus-terusan megangin area kemaluannya. Dan sedangkan si Erwin tampak senang dan gak seperti hari kemarin. Di jam 9 pagi, sampailah mereka di puncak Hargo Dumila. Dan saat di puncak ini, mereka langsung foto-foto dan menikmati keindahan yang luar biasa indah. Yang lain sibuk foto-foto, tapi Siska lebih memilih untuk duduk di bawah pohon. Kemudian Erwin ini nyamperin ke Siska dan mereka berdua saling bisik-bisik. Gitu kan? Dan Amar serta si Teguh itu gak curiga sama sekali dengan mereka berdua. Karena Siska memang tipikalnya pemalu. Tak terasa, waktu menunjukkan di jam 10 pagi. Saat itu, mereka memutuskan untuk turun menuju warung Boiem untuk menikmati nasi pecel dan juga teh manis hangat. Gak butuh waktu yang lama, sekitar 15 menit berjalan dari puncak. Sampailah mereka di warung Boiem. Di sini, mereka langsung pesan nasi pecel. Katanya, kalau naik Gunung Lawu, nggak nyobain nasi pecel Boiem, rasanya itu kurang afdol teman-teman semua. Dan tak terasa, waktu menunjukkan di jam 12 siang. Saat itu, mereka bergegas menuju ke tempat camp atau Gupakan Menjangan lagi, agar nggak terlalu kesorean saat perjalanan turun nanti. Sekitar 1 jam berjalan, lagi dan lagi, si Siska ini mengeluh akibat kemaluannya itu sakit. Dan di sini Ranti hanya bisa diam sambil ngeliatin Siska yang terus-terusan megangin kemaluannya. Teguh dan Amar belum curiga sama sekali terhadap Erwin dan juga Siska. Akhirnya mereka berhenti sejenak sambil menunggu Siska kondisinya udah membaik. Melihat hari udah mau sore, Siska langsung digendong oleh Erwin agar cepat sampai di tempat camp atau cepat sampai di Gupakan Menjangan. Dengan susah payah, akhirnya sampailah mereka di tempat camp di jam 3 sore. Di sini, Amar memberikan instruksi supaya langsung packing dan turun saat itu juga. Ketika lagi packing, sayup-sayup, Erwin mendengar suara gamelan. Dan suara gamelan tersebut datangnya dari arah lembahan. Dan mendengar hal itu, Erwin ini nanya ke Amar, "Mar, tadi lo denger gak?" "Denger apaan?" "Gamelan, Mar, gamelan." "Ah, ngawur lo. Udah cepet packing biar kita turun sekarang juga nih." Setelah selesai packing, mereka langsung bergegas turun menuju ke base camp. Sekitar 1 jam berjalan dari kejauhan, ada suara gemuruh angin menuju ke arah mereka. Saat itu, mereka langsung berhenti sambil ngeliatin area sekitar. Dan lama-kelamaan, suara angin itu semakin kencang. Dan disusul oleh suara ringikan ketawa, layaknya suara nenek-nenek. Saat itu, Amar mencoba nenangin keadaan bahwa suara ketawa tadi berasal dari suara pendaki yang terbawa oleh angin. Hingga akhirnya sampailah mereka di pos 4 di jam setengah 6 malam. Sore, bukan malam, sore. Saat itu mereka memakai headlampnya masing-masing karena cahaya matahari digantikan oleh cahaya rembulan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Posisi mereka berlima. Amar paling depan, Teguh, Ranti, Siska,
dan Erwin paling belakang atau sweeper. Saat perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 3, entah mengapa Ranti selalu diselimuti dengan rasa ketakutan dan matanya terus ngeliatin ke arah pepohonan. Ranti takut kalau terjadi apa-apa pada rombongannya akibat perbuatan Erwin dan Siska yang sangat tidak terpuji. Di tengah perjalanan, mereka berlima terpisah menjadi dua rombongan. Amar, Teguh, dan Ranti itu berada di rombongan pertama. Sedangkan Siska dan Erwin berada di rombongan kedua. Kenapa sih mereka berlima itu bisa terpisah menjadi dua rombongan? Karena langkah Siska itu sangat pelan. Hingga akhirnya rombongan pertama telah sampai di pos 3 di jam 7 malam. Di sini mereka memutuskan untuk ngisi air dulu sambil nunggu Siska dan Erwin yang belum sampai juga. Berselang setengah jam atau 30 menit kemudian, akhirnya Erwin dan Siska sampai juga di pos 3. Tapi raut wajahnya itu sangat beda, yaitu seperti orang ketakutan. Akhirnya Siska dan Erwin memilih untuk istirahat di dalam shelter. Sedangkan Amar, Ranti, dan Teguh, mereka bertiga istirahatnya di dekat sumber mata air. Ketika Erwin dan Siska lagi istirahat, tiba-tiba ada kakek-kakek yang muncul dari sela-sela shelter. Melihat hal itu, Erwin dan Siska gak bisa berbuat apa-apa. Mau lari pun seakan-akan kakinya itu susah untuk digerakin. Sampean bakal mati. Sukmane bakal kepati. Mendengar hal itu, Erwin dan Siska merinding seketika. Lalu sosok kakek-kakek tersebut hilang entah kemana, sambil dibarengi dengan kepulan asap berwarna hitam. Gak lama setelah kejadian tersebut, Siska dan Erwin langsung lari keluar shelter dan nyamperin mereka bertiga yang lagi istirahat di dekat sumber mata air. Melihat hal tersebut, Amar ini nanya ke Erwin, "Kenapa lo, Win? Lari-lari." "Ayo Mar, turun Mar, gue takut Mar, gue takut Mar." Dan merasa ada yang gak beres. Mereka nurutin kemauan dari Siska dan juga Erwin untuk segera melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 2, formasi mereka diubah. Yang tadinya Erwin dan Siska paling belakang, kini mereka berdua paling depan. Sampai akhirnya, sampailah mereka di pos 2 di jam 9 malam. Lagi dan lagi, Erwin dan juga Siska memilih untuk istirahat di dalam shelter. Dan sementara Teguh, Amar, dan juga Ranti istirahatnya di luar shelter sambil senderan di sebuah pohon. Dan ketika lagi istirahat ini, Erwin dan Siska ngeliatin ke arah luar shelter. Takutnya mereka masih diikuti oleh sosok kakek-kakek di pos 3 tadi. Ketika ngeliat ke arah luar, ternyata ada bayangan hitam persis di depannya. Awalnya mereka berdua mengira kalau itu adalah batang pohon. Tapi lama-kelamaan bayangan hitam tersebut ngeluarin cahaya merah, tapi bukan seperti mata. Melihat kejadian tersebut, Erwin dan Siska langsung keluar shelter dan ngajak ketiga temannya untuk melanjutkan perjalanan. Atas kejadian kedua kalinya, Teguh dan Amar bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi sama mereka berdua atau sama Siska dan juga si Erwin. Di sisi lain, Teguh udah mengira kalau Siska dan Erwin melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi Teguh itu tetap berpikir positif. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 1 gak ada kejadian yang aneh-aneh. Hanya si Siska ini
masih terus megangin area kemaluannya. Singkat cerita, di jam 11 malam, sampailah mereka di base camp. Saat di base camp ini, Siska dan Erwin hanya bisa diem-dieman. Sedangkan Teguh, Amar, dan Ranti saling cerita satu sama lain. Setelah semuanya itu udah bebersih, mereka langsung pulang ke rumah saat malam itu juga. Hingga akhirnya sampailah mereka di rumah Amar lagi. Setelah 2 hari setelah pendakian, Amar ini ditelepon oleh orang tuanya Erwin dan juga si Siska. Kalau Erwin dan Siska sering sekali bingung dan sering sekali kesurupan. Sudah beberapa kali orang pintar turun tangan. Katanya mereka berdua diikuti oleh para lelembut Gunung Lawu akibat perbuatan yang tidak terpuji, yaitu wik-wik di gunung. Di sisi lain, Sukma, Erwin, dan Siska tertahan di Gunung Lawu. Alhasil, mereka berdua bertingkah sangat aneh sekali. Atas penjelasan tersebut, Amar gak percaya kalau kedua temannya melakukan tindakan yang tidak terpuji. 7 hari kemudian, Ranti main ke rumah Amar. Tentunya janjian juga dengan si Teguh. Saat itu, Ranti menjelaskan apa yang ia lihat saat di Kupakan Menjangan. Kalau Siska dan Erwin melakukan perbuatan mesum. Mendengar cerita dari si Ranti, Teguh ini udah feeling banget kalau saat di minimarket tadi, ternyata kondom yang Erwin beli itu bukanlah untuk kebutuhan pendakian, melainkan digunakan untuk wik-wik. Hingga akhirnya 2 bulan telah berlalu. Kondisi Erwin dan Siska udah agak membaik. Ya, walaupun kadang-kadang bertingkah sangat aneh sekali. Bentar, kopi dulu. Nah, itu aja teman-teman semua cerita dari Amar ya. Ketika mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto pada tahun 2018. Sungguh perbuatan yang tidak patut untuk ditiru. Dalam mendaki gunung itu, sudah jelas sekali bahwa nggak boleh berbuat yang aneh-aneh. Apalagi hubungan badan atau berbuat mesum atau wik-wik. Di antara perbuatan paling tidak beradab itu, sekaligus merupakan kejahatan besar ya. Zina merupakan perbuatan paling tak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain dan lingkungan. Oleh sebab itu, jelas sudah bahwa hukum berbuat zina adalah haram dan merupakan dosa besar. Di sisi lain, gunung itu merupakan tempat yang sakral dan tempat di mana para kerajaan terdahulu bersemayam. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Amar ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.